Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini hanya ada dua kebesaran. Kebesaran Allah pencipta dan kebesaran makhluk yang diciptakan. Kalau hati kita ada keagungan, ada kebesaran, ada kehebatan Allah, maka hati ini akan cenderung akan beritakan kepada perkara-perkara yang menuruti dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila hati ini diisi dengan kebesaran makhluknya, kebesaran pangkat, jabatan, kemuliaan yang ada pada makhluk, maka dia akan terhijab, dia akan terhalang. Dia akan perintahkan kepada hati ini untuk berbuat ke arah-arah yang melanggar atau meninggalkan daripada apa-apa yang Allah perintahkan. Maka setiap satu ucapan yang kita ucapkan tentang kebesaran Allah ini, dia akan masuk ke hati kita. Karena hati kita kesan dengan apa yang kita, dengan indera yang ada pada kita. Ya. Kalau mata kita melihat keagungan Allah, melihat bagaimana Allah ciptakan langit, bintang-bintang bertaburan, kita pandang betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu, maka masuklah keimanan kita pada Allah. Maka dikatakan berpikir sejenak tentang penciptaan Allah itu ibadah daripada 1 tahun ibadah. Begitu mulanya Pak kita memikirkan daripada agamanya Allah. Tapi barang siapa yang hatinya tidak ada keagungan Allah, tidak kebesaran, yang pikir bagaimana dia mengusahakan perkara dunia. Padahal hadirin, dunia ini sudah Allah tentukan. Sudah Allah takdirkan sekian. Yang nggak bisa melebihi yang sudah Allah tentukan. Maka perkara itulah hadirin yang diusahakan siang malam. Karena manusia ini dia akan cenderung tentang apa-apa yang diusahakan, apa-apa yang dipikirkan, dan apa-apa yang diucapkan. Apapun perkara itu diucapkan, diusahakan, dipikirkan, maka perkara itu akan wujud, akan nampak Pak, akan hasil lah. Hadirin, agama juga begitu. Agama wujud diri kita perlu ada usaha yang kita buat, perlu ada kerisauan yang kita buat, perlu ada pengorbanan yang kita buat. Apapun yang kita tidak buat usaha Pak, itu tidak akan terjadi pada diri kita Pak. Ingin apapun perlu ada ikhtiar usaha dengan sungguh-sungguh, maka itu walajina jahadu finalana yanum subulana. Para siapa yang mau sungguh-sungguh, pasti kata Allah berikan. Nah ini hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Pak, di dunia ini tidak ada satupun kekuatan, Pak, hanya kekuatan Allah. Yang penggeraknya Allah. Kita berkehendak daripada iradatnya Allah. Kita bisa bergerak daripada kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sesuatu, melihat daripada basarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar daripada saminya Allah Subhanahu wa taala. Kita berucap daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Pak, ini kita nih jasad ini benda-benda yang tidak ada gunanya Pak, tidak berfungsi lah. Tidak berfungsi Pak, nggak ada fungsinya. Maka jangan sampai kita ini punya keyakinan jasad dari bumi, maka akan terjadi di bumi lagi, maka jadi tanah akan hancur. Jangan Pak, kita punya keyakinan. Karena yang namanya jasad Pak, ini tubuh kita Pak dari 4 unsur kan. Unsur api,
unsur angin, unsur air dan unsur tanah. Dari mana asalnya? Daripada tanah, dari air. Dari mana asal air? Dari angin. Dari mana asal angin? Daripada api. Dari mana asalnya api? Daripada nurnya Allah. Nah, kalau kita hubungkan kepada jasad kita daripada asal mulanya, kejadiannya, jasad ini, kurungan ini, tanah daripada air, air daripada udara daripada api daripada nur, maka kita akan kekal, Pak. Jasa kita kekal. Hadirin, kullu sain khalikun. Semua yang tidak selain Allah ini hancur, Pak. Semua selain Allah akan hancur kecuali illa wajah. Kecuali wajah Allah yang kekal. Kecuali wajah Allah yang kekal, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berucap, Pak, tidak ucap kebesaran Allah, tidak pikirkan keagungan Allah, tidak pikir kebesaran Allah, maka Allah akan tanamkan di hatinya kebesaran makhluknya. Ini, Pak. Karena ucapan akan diproses, Pak, akan ditanya. Ucapan yang tidak ada keagungan Allah, ucapan tidak membesarkan Allah, akan ditanya, akan disapa. Kecuali ucapan yang mengagungkan Allah, ucapan membesarkan Allah, ucapan yang memikirkan keagungan Allah. Ini, Pak, yang akan mulia, Pak. Makanya hadirin, manusia itu mulia bukan daripada benda-benda yang ada di dalam dirinya, Pak. Rumahnya, pangkatnya, jabatannya, istrinya. Bukan, Pak. Tapi apa yang ada dalam hatinya. Itu ukurannya, Pak. Apakah hatinya ada nggak keagungan Allah? Apakah ada nggak keagungan Allah di hatinya, Pak? Kalau ada berarti dia mulia, Pak. Karena selain Allah itu hina, Pak. Jadi mulia manusia itu kalau ada hubungan dengan agama. Baru dia akan bernilai, Pak. Baru dia akan bermutu. Baru dia akan dia akan terhormat, Pak, di mata Allah. Dunia ada katakan, ini benda yang tidak Allah pandang, Pak. Maka ketika Allah ciptakan dunia itu protes, ya Allah, mengapa kau enggak pandang sedikit pun pada aku? Mengapa kau cuek sama aku? Itulah. Apa kata Allah? Hai dunia, diam kau bukan apa-apanya aku. Begitu, Pak, dunia itu sampai begitu, Pak. Makanya ketika bumi dipanggil sama Allah, Pak, menghadap Allah, bumi itu sama langit dipanggil, Pak, berdua tuh. Bumi langit datang, Pak, dengan dia sujud, dengan menyembah Allah, takutnya pada Allah, Pak. Begitu, Pak, bumi langit, Pak, sujud di hadapan Allah, Pak, ketika dipanggil sama Allah. Maka ada satu malaikat yang dia komen, ya Allah, bagaimana seandainya dia tuh nggak datang ketika kau panggil? Kata itu malaikat, Pak, dia komen sama Allah. Wah malaikat, ketahuilah kalau bumi langit nggak datang ketika aku panggil, aku akan datangkan makhluk yang lebih kali jutaan kali pada bumi, Pak, besarnya. Sekali caplok nih bumi itu tetelan, Pak. Jutaan kali daripada bumi, ya, besar untuk makhluk, Pak. Walam tuh binatang apa nggak tahu lah. Nah, itu, Pak. Jadi hanya orang yang tahu kebesaran Allah yang takut pada Allah, Pak. Hanya yang tahu keagungan Allah lah, Pak, yang dia akan mentaati Allah, yang dia akan sujud pada Allah, Pak. Iblis, Pak, kenapa dia nggak mengakui kebesaran Allah, kebesaran ketika ditunduk kepada Adam. Di sini nggak mau semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Karena merasa dari api dia, merasa dari api. Padahal sejujurnya Adam itu dari mana asalnya, kan? Dari nur. Nur itu dari rasanya Allah. Itu, Pak. Nah, dia nggak tahu, Pak, di sana tanah itu api di sana Adam itu hanya dari tanah aja. Padahal tanah dari mana asalnya? Kan tanah daripada air daripada udara daripada api daripada nur. Gitu. Jadi dia nggak ada siapa yang memerintahkan, Pak. Perintahkan Allah. Itu dasar apa gimana? Masa Allah iblis tuh, ya? Iya nggak siapa yang perintahkan, ya nggak? Dia yang perintahkan itu Allah, susu gimana? Adam nggak mau. Ana minkum. Kenapa ketika Adam diciptakan tuh, nih si iblis, Pak, sudah mulai curiga nih. Wah, jangan dia nih yang jaga jadi lipat nih, kesayangan gue nih. Maka ketika disujud nggak mau.
Kenapa? Merasa dia akunya, merasa dia punya turunan, dia punya hisab yang baik. Masya Allah, itu Pak, orang yang sombong gitu Pak, nggak mau mengakui kelemahannya. Maka hadirin yang dirahmati SWT, syarat Pak mulia dengan Allah ini gampang Pak. Bapak aktifkan, Bapak ikrarkan kehambaan Allah di depan Allah, maka mulia Pak saat itu juga. Ikrarkan Pak. Apa Pak yang harus ikrarkan? Pertama, hamba lemah. Tampilkan daripada lemah. Dua, hamba ini daripada jahil. Tampilkan daripada kita jahil. Allah, hamba ini keadaan fukoro. Tampilkan Pak fukoro. Maka ajizan bihi. Maka mulia di mata Allah Pak hamba ini. Begitu mengakui asal dirinya. Itu hamba lemah, fukoro, ya, jahil. Maka dia pada Allah. Maka hamba ini berhajat pada Allah Pak. Kenapa hamba itu kan berhajat, perlu berhajat kan? Nah pukul kan kan miskin. Miskin apa perlu berhajat kepada yang kaya Allah. Udah miskin nggak mau berhajat pada yang kaya, miskin terus, ya nggak? Udah dia pukoro, ya nggak? Udah jahil nggak mau belajar sama yang alim, ya udah jahil terus kan gitu Pak. Jadi kita berharap Pak. Namanya makhluk itu selalu ada rasa harap pada Allah. Ada rasa, ada harap. Itulah namanya makhluk Pak. Kalau orang kaya namanya Pak, dia punya rumah mewah, jabatan tinggi, kedudukannya tinggi. Harap pada Allah sedikit nggak ada bahkan. Apa sebab hadirin? Kalau dia pergi puncak dia punya Pak. Semuanya itu pikirannya dia. Kalau dia buka gubernur sana, Banyuwangi yang jadi gubernurnya ada iparnya. Nah, jadi merasa mengharap dia nggak ada pada Allah. Tapi orang miskin Pak, apa-apa minta pada Allah. Ya Allah, anak saya sakit, minta ya Allah. Buat obat nggak punya uang, minta lagi pada Allah. Ya Allah, besok saya tagihan dari datang saya belum uang, minta lagi pada Allah. Kan gitu Pak. Jadi orang miskin itu selalu harapnya tinggi pada Allah Pak. Selalu berharap tinggi pada Allah. Makanya Pak, di sekolah banyak kan orang miskin, ya. Nah, bukan berarti orang kaya nggak sekolah Pak, salah, bukan, ya, bukan begitu maksudnya, ya. Ini hadirnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, dunia ini, ya, ini kalau dipandang Pak hakikatnya nggak mau kita dikasih Pak dunia walaupun satu biji jarah, nggak mau Pak. Dunia ini nggak ada hakikatnya Pak, nggak ada hakikatnya, Masya Allah. Sahabat ditawarkan Rasulullah SAW, maukah kau nih kambing nih tapi beli? Oh jangan pun beli ya, so dibagi pun nggak mau dikasih. Kenapa? Udah cacat, matanya bangke lagi. Nah inilah kata dunia ini begini. Sama Pak, inilah dunia ini. Cacat, bangke, udah gitu bangke lagi. Nah itu Pak. Masya Allah ya. Kita paham hakikatnya Pak. Hadirin, amalan yang akan bernilai, amalannya ada ruh dan ada isifat. Ini Pak, baru amal itu akan ada nilai dan akan dipandang sama Allah, akan dapat pertolongan Allah amal tersebut. Apapun Bapak beramal, sholatkah, puasakah, zikirkah, harus ada hakikatnya Pak, harus ada nurnya, harus ada sifatnya Pak. Baru Allah punya amal itu, amal Bapak akan ada nurnya, akan ada ruhnya, akan ada sifatnya Pak. Enggak semua amal Bapak punya sifat, enggak semua Pak. Kalau Bapak dalam amal nih, syarat amal ada sifatnya Pak. Syaratnya apa Pak? Pertama, yakin benar pada amal tersebut. Janji Allah tentang berita Allah dalam amal tersebut. Yakin janji Allah. Kemudian dalam amal itu Bapak harus ikhlas dalam beramal. Ya, ikhlas dalam beramal. Dalam beramal itu kita harus cara Nabi. Mengikuti apa yang buat Nabi, itulah yang kita harus ikutin. Nah, harus kita punya ada rasa apa? Rasa tolak kepada amal. Dan terus menerus diamalkan Pak, tidak pernah absen. Nah, itu baru ada ruh dalam amal. Kalau sudah ruh dalam amal 2 rakaat sholat Bapak akan datang pertolongan Allah. 2 sholat Bapak akan datang nusratullah yang tidak bisa dengan logika kita Pak. Ini kan ada ruhnya Pak dalam amal. Jangan pun amal Pak. Bapak sekarang punya mobil, punya buah bukan hakikatnya gimana? Bisa dimakan Pak. Atau gambar buah, bisa nggak pun hakikatnya. Walaupun mirip buah Pak, itu nggak bisa karena bukan hakikatnya.
begitu Pak. Jadi amalan yang mendapatkan Allah, yang dapat Allah, amalan yang ada ruh. Dan yang terakhir, supaya amal itu ada ruhnya, maka amal itu didakwahkan Pak. Dakwahkan tentang keagungan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Nah, baru akan ada ruh dalam amal Pak. Banyak orang berpuasa cuma lapar doang. Banyak orang sholat tahajud cuma dapat ngantuknya doang. Ya, begitu Pak. Makanya jangan sampai kita beramal sia-sia, nggak ada mutunya, nggak ada amalan yang berbobot Pak, sehingga Allah nggak pandang. Ada orang sholat bertahun-tahun Pak, 70 tahun Pak, satu pun nggak terima sholatnya. Ya, bahkan sholat itu dibuang ke muka orang itu. Bagaimana kain yang butut Pak dibuang. Begitu Pak. Kadar tadi Pak, dalam amal itu dia tidak punya sifat dalam amalan Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita siapa sih Pak? Kita siapa coba? Kita tadinya nggak ada, sekarang ada. Setelah ada untuk apa coba? Saya tanya untuk apa kita ada kita Pak? Apa untuk menggali sumur? Apa untuk kita mendaki gunung? Apa kita untuk ke planet Pak? Bukan Pak. Kita ke dunia untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin manusia untuk mengenal, untuk mendekati Allah, untuk tahu pada Allah Pak. Inilah tugas kita Pak. Ini tugas kita yang pertama itu Pak. Sungguh sangat menyesallah orang hidup di dunia nggak kenal sama yang menciptakannya. Aneh nggak Pak? Kita kenal sama istri kita, kenal. Kita kenal sama mertua kita, kenal. Kita kenal sama bos kita, kenal. Sama bupati kita kenal. Sama Allah menciptakan dia nggak kenal. Itu suatu kesilapan yang sangat fatal Pak. Pada Allah menciptakan nggak kenal Pak. Bagaimana? Macam mana itu Pak? Ya. Nah itu. Maka untuk mengenal Allah ini kita kenali jati diri kita. Siapa kita ini? Berbuat begitu begini siapa? Yang bisa begini begitu siapa? Yang gerak begini siapa? Itu tahu Pak. Itu Allah. Jadi hadirin, kalau Pak hidup kita udah marifat pada Allah Pak, udah kenal sama Allah, enak Pak. Di dunia kita ini indah, di akhirat pun indah. Nah, siapa orang marifat pada Allah, dekat makamnya dengan Allah, berikan 2 surga Pak. Surga di dunia, surga di dunia, dan surga lagi di akhirat Pak. Ini kalau orang yang sudah punya marifat pada Allah Pak. Barang siapa tidak marifat pada Allah di dunia, bagaimana bisa kenapa Allah di akhirat Pak, di surga? Oke lah dia ke surga Pak, tapi nggak bisa ketemu sama Allah Pak. Surga karena dia di dunia nggak marifat pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, Allah ini nggak berhajat kepada kita. Nggak berhajat sedikit pun Allah nggak pada kita, enggak. Justru kita lah yang sangat mengharap. Setiap saat kita selalu minta perlindungan Allah, setiap saat Pak. Kita minta perlindungan Allah dalam setiap keadaan. Kita mengharap pertolongan hadirin kemuliaan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kita ini Pak hidupnya sebenarnya udah program Allah. Udah program ini kita tinggal jalanin aja lah. Tentang program Allah. Makanya kodrat, makanya yang namanya Bapak harus mengetahui ya. Yang namanya qadar, takdir ya. Takdir yang dari Allah ini Bapak harus yakini. Semua datang dari Allah. Kaya miskin dari Allah ya. Kita ini hari ini besok akan datang, kita nggak tahu terjadi. Karena semua ini sudah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita berusaha ya, kita kembalikan usaha kita ini kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Karena apa sudah kita kerjakan. Karena semuanya ini enggak luput daripada semua ini daripada hafalnya Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita Pak sudah meyakini dalam hati kita ini Pak,
Wah, semua ini tidak akan terjadi melain daripada perbuatan, daripada hafalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan Pak, melihat Allah Pak, kita melihat dengan hafalnya, dengan sifatnya. Sifat Pak dengan zat nggak bisa kita pikirin Pak. Zat nggak bisa dipikirkan, nggak bisa untuk dibayangkan, nggak bisa untuk dibahas, nggak bisa Pak. Tapi zat dengan sifat inilah yang kita harus diusahakan, dipikirkan, diperjuangkan Pak, sifat ini. Karena Allah itu zat Pak yang nggak bisa diumpamakan Allah ini. Maka Allah ingin dikenal, maka Allah telah mewujudkan dari zatnya itu sifatnya. Maka sifat zat itu nggak bisa dipisahkan hadirin. Sebagaimana gula dengan manis yang nggak bisa pisahkan Pak, mana manis mana gula. Sebagaimana garam dengan asin yang nggak bisa pisahkan Pak. Begitulah zat dengan sifat nggak bisa dipisahkan Pak. Ada sifat pasti ada yang punya sifat, itu Allah. Zatnya itu. Dan Allah bukan zat, Allah bukan sifat. Robul ijad, Allah punya zat yang punya sifat, yang punya af'al, itu Allah Pak. Ya. Allah yang punya sifat, yang punya zat, yang punya af'al, dia Allah. Dari ini, ya dia mati SWT. Ini jangan salah, kita harus paham, kita harus memahami perkara ini. Jangan sampai kita salah etikat kita. Makanya Pak, hamba dengan Allah ini tidak bisa pisahkan Pak. Tidak bisa pisahkan. Tidak bisa pisahkan hamba dengan Allah Pak. Ketika Bapak mengartikan Bapak hamba, Bapak manusia, Bapak wujud, ya Allah nggak ada. Karena memang asal kita memang tidak ada Pak. Kita tidak ada kewujudan. Kita tidak ada kita tidak bisa kita bukan, nggak ada hakikat wujud Pak. Nggak ada hakikatnya wujud, nggak ada Pak. Wujud Allah. Ya. Tapi kalau kita merasa berwujud, kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa melihat, kita merasa berbicara, pada tuh bicara daripada kalamnya Allah, pada kita mendengar daripada saminya Allah, pada kita melihat daripada basarnya Allah, kita gerak dengan kuasanya Allah, kita keinginan daripada iradanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dari Allah Pak. Tapi kita harus usaha pun atas kehendak Allah juga, usaha kita Pak. Kita usaha nih, itu juga usaha kita juga harus kehendak Allah juga. Kita berusaha, ingin pintar kita belajarnya